Saksikan wawancara seni budaya ADTKN Kota Cimahi dalam rangka Milad Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-115 tahun. Pak Fauji, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai mengenai arti ulang tahun Milad yang ke-115 nih. Mungkin banyak para Iwan Awad yang baru maupun yang lama belum paham keberadaan pesantren Suraya begitu luar biasa 115 tahun yang buat kita cukup begitu lama. Nah, apa nih kaidah dari ulang tahun ini? Kaidahnya tetap dalam artian kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Milad ini sebetulnya tiap tahun dilaksanakan. Hanya yang 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ada ya? 5 tahun sekali itu mengundang para pimpinan negara, para duta besar, para tamu-tamu dari mancanegara. Nah, mengingat sekarang suasananya masih pandemi, mungkin undangan-undangan yang sebagaimana biasa 5 tahun yang lalu itu untuk sekarang terbatas kayaknya. Nah, termasuk untuk Ikhwan Ahwad. Nah, biasanya kalau yang sudah itu kurang lebih 2 minggu itu sudah disemarakan. Ya, mulai dari lapangan bola kaki, kampus, olahraga ya? Ya, terus ya banyak. Bazar, ya. ada acara-acara menarik, semacam perlombaan membawa setiap perwakilan daerah, ya, makanan ada istilah parade hasil bumi. Ada hasil bumi ya? Ya, banyak. Nah, termasuk seni budaya juga ditampilkan 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin untuk tahun sekarang ini dibatasi. Dibatasi. Nah, menurut Pak Fauji sendiri, keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya yang 119 tahun ini bagaimana untuk kalangan Ikhwan, khususnya dan masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari usia, 115 tahun itu bukan lagi usia pendek ya, katakanlah remaja, bukan. Ini udah biasanya usia sepuh ini. Bonus malah. Nah, sehingga dengan keberadaan pondok pesantren sekarang sampai bisa melaksanakan syukuran milad 115 tahun, artinya untuk Ikhwan Ahwad atau siapa yang ingin tahu, nggak usah diragukan lagi. Betul. Keberadaan mengenai pelajaran Thorikoh Qadir Naksabandiyah. Karena pondok pesantren Suryalaya ini mengembangkan ya siapa orang ya khususnya umat Islam yang ingin belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah, yaitu metodenya dengan Thorikoh Qadir Naksabandiyah. Alhamdulillah ya, makin hari, makin bulan, makin tahun pengamal baik dari dalam dan luar negeri berbondong-bondong. Nah, karena udah terasa nikmatnya berzikir. Apalagi dengan situasi sekarang orang zaman bisa. Ya. Nggak ada lagi solusinya. Harus mendekatkan diri metode zikir ya. Minta perlindungannya, minta keselamatannya, minta barokahnya, minta ridhonya. Betul. Oke, Pak Fauji, sedikit sharing buat teman-teman yang belum paham juga mengenai keadaan Pondok Pesantren Suryalaya itu kan orang taunya Inaba, pusat Inaba gitu ya. Inaba. Terus keberadaan siapa sih sebenarnya pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, mungkin bisa jelasin dari awal? Pondok Pesantren Suryalaya itu berdiri 1905. Wah, ya. Saya belum baik. Itu diberi mandat oleh Guru Agung Syekh Tolha, ya, gurunya Abah Sepuh, Syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Nah, beliau mendapat izin dari Guru Agung Syekh Tolha itu untuk melestarikan amalan Thorikoh Qadir Naksabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya sekarang ini. Nah, alhamdulillah beliau wafat, dilanjutkan lagi oleh putra beliau. Oke, jadi 1905 itu Abah Sepuh dulu ya? Abah Sepuh. Abah Sepuh. Start ke Pangarsa Abah Nur tahun berapa itu kira-kira? Ya, berdasarkan
informasi kita terima itu mandat yang diberikan oleh Abah Sepuh kepada Abah Anom selaku Syekh Mursyid Thariqah Qadar Sabandia itu tahun 1965. Oh, pas saya lah itu. Kalau nggak salah itu yang diganti itu. Nah itu resminya beliau itu diangkat mursyid oleh Abah Sepuh ya, sampai beliau wafat. Nah sekarang siapa penerusnya? Yang penerima amalan itu penerusnya melestarikan amalan. Murid-muridnya kawan-kawannya ya, yang mengamalkan ya. Ya, oke. Jadi tetap mursyidnya pengasah Abah Anom, tetap mursyidnya. Itu hal yang menarik Pak Fauji. Katanya di era guru mursyid pengarsa Abah Sepuh dengan era pengarsa Abah Anom itu beda. Itu bedanya apa katanya? Sebetulnya dina teknis penalkinan. Kalau ya, processing untuk ditalkin itu, kalau zaman Abah Sepuh itu agak memakai jeda waktu dulu untuk bisa ditalkin. Malah ada syarat-syarat tertentu ya, tidak gampang zaman sekarang, zaman di era Abah Anom ya. Karena dulu itu situasi dan kondisinya belum begitu kondusif karena masih suasana transisi ya dari peperangan ke kemerdekaan. Jadi orang-orang itu benar-benar yang artinya itu sangat membutuhkan. Nah sehingga disebut ada testingnya gitu, ada persyaratan-persyaratan. Ada audisi barangkali, testimoni atau ada seleksi ya. Seperti harus puasa dulu, persyaratannya harus riado sholat sunat dulu. Sangat selektif dulu ya. Selektif. Nah, bukan berarti sekarang itu tidak selektif, karena kebutuhan. Kebutuhan Abah Anom mengambil kebijakan, ya siapa yang mau ditalkin dan mau mengamalkan, nah, dengan syarat katakanlah sudah balik, ya dipersilakan. Ya. Lalu pertanyaannya, kok Abah Anomnya sudah nggak ada, siapa untuk lanjut untuk talkin? Nah, beliau ini sudah menyediakan wakil-wakil beliau untuk bisa menjembatani, ya, untuk bisa mengamalkan zikir itu, karena sifat belajar zikir ini harus digurukan. Betul. Demikian. Nah, ada cerita zaman Abah Sepuh Suralaya nggak seperti kayak sekarang ya, jalan masih susah katanya. Oh iya. Dulu jangankan jalan, PLN aja belum masuk ya. Dulu itu masih pakai kincir, air Citando itu. Betul. Saya malah dapat dengar jikir godebang. Itu maksudnya gimana? Jikir godebang yang saya waktu kecil sudah aliran godebang. Maksudnya gimana? Ya karena lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya itu dulunya namanya itu Kampung Godebang. Oh, oke. Setelah masa Abah Anom, ya dibikin nuansa modern lagi namanya supaya gampang diingat, jadi Suryalaya. Betul. Tapi Kampung Godebangnya itu sebetulnya masih ada di situ. Oh, ya, hanya pesantrennya namanya Pondok Pesantren Suryalaya. Masyarakat mungkin dengan mudah dan gampang jikir godebang ya. Yang zaman dulu ya. Kalau sekarang mah enggak. Yang populer itu ya zikir metode yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Satu lagi Pak Fauji, malah ada cerita yang seru nih. Katanya ada beberapa zaman itu waktu itu diberi aliran sesat katanya. Betul? Atau masyarakat belum biasa lihat zikir kayak ini? Sebetulnya tidak sejak zaman dulu. Zaman sekarang juga masih ada. Oh ya? Zaman sekarang masih ada. Ya. 115 tahun orang masih ada. Kenapa? Ya karena mereka belum paham, karena belum belajar. Tidak juga bisa kita salahkan, karena hak mereka. Bisa jelaskan ke teman-teman TK anu apa sebenarnya? Thariqah Qadar Sabandia itu notabene itu belajar ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan alat zikir. Metode alat zikir ya. Nah, zikir yang mana? Ya, zikir yang diucapkan dan yang dirasakan. Nah, artinya ada zikir jahar, ada zikir di dalam hati, atau zikir sir. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan TKN? Ya, Thariqah Qadar Sabandia itu sebetulnya simple hemat saya, karena mendidik bagaimana teknik beribadah melalui zikir. Teknik metode. Ya, tekniknya itu.
Karena kalau tidak digurukan ya seperti kita dulu, jangankan memejamkan mata, ya kalimatnya juga kadang-kadang nggak tartil.